Kehidupan yang serba modern sekarang ini memicu untuk cara hidup yang tidak sehat. Pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Siska Oktaviani dalam Pasien Channel Rumah Sakit Santo Borromeus. Kali ini kita akan mengetahui bagaimana penanganan dan mencegah terjadinya gigi sensitif. Awalnya banyak penderita gigi sensitif yang tidak memperdulikan gejala yang mereka alami. Menganggap sepele kondisi tersebut sehingga sedikit dari mereka yang memeriksakan diri ke dokter gigi. Akibatnya, menyebabkan penyakit bertambah parah. Rasa ngilu dan sakit akan terus muncul dengan derajat yang lebih berat. Kalau pada pasien orang tua ya, di mana rongga pulpanya sudah sempit sehingga pembuluh darah dan syaraf pun sedikit, terus kasusnya juga ringan, itu kadang-kadang bisa sembuh sendiri dengan waktu. Tapi pada pasien-pasien yang masih muda, yang syarafnya masih banyak gitu ya, apalagi abrasinya itu cukup dalam, itu tidak bisa sembuh sendiri, tapi harus dibantu dengan misalnya penggunaan pasta gigi, datang ke dokter gigi, ada teknik-teknik khusus untuk menghilangkan sensitif ini. Pengobatan gigi sensitif sebenarnya mudah, seperti mengubah kebiasaan buruk menggosok gigi dengan tekanan berlebih, menggunakan bulu sikat yang lunak, serta menggunakan pasta gigi yang baik untuk gigi sensitif. Pasta gigi yang untuk sensitif itu biasanya efektif, walaupun ada pasien-pasien tertentu yang sudah menggunakan pasta gigi, tetap dia merasa sensitif. Ada persentasenya kecil sekali, tapi umumnya sih berhasil dengan menggunakan pasta gigi yang anti sensitif, karena di dalam pasta gigi ini mengandung zat-zat untuk menghilangkan sensitif, misalnya strontium klorid atau potasium nitrat atau fluoride, di mana dia akan memblokir tubulus dentin yang dapat meneruskan rangsang kepada saraf di dalam pulpa gigi. Biasanya hasilnya antara 1,5 bulan sampai 2 bulan baru ada efeknya penggunaan pasta gigi yang anti sensitif ini. Pada gigi sensitif yang diakibatkan oleh terbukanya leher gigi atau gigi berlubang, maka diperlukan penambalan. Sedangkan bagi penderita yang sudah parah derajatnya, dibutuhkan pengolesan salep khusus pada giginya. Yang pertama, tadi cara menggosok gigi harus benar dan baik ya. Gunakan sikat gigi yang bulu sikatnya tidak terlalu keras, harus menjangkau seluruh permukaan gigi sehingga gigi menjadi bersih. Kadang-kadang kita bantu dengan flossing atau dental floss, karena tadi sudah disebutkan oral hygiene yang buruk dapat menyebabkan gigi sensitif. Lalu selain kita menggosok gigi dengan baik, menggosok gigi lamanya kurang lebih 2-3 menit, sehari minimal 2 kali, pagi dan malam sebelum tidur. Yang malam sebelum tidur ini sangat penting ya, karena pada saat kita tidur produksi air ludah itu berkurang sehingga keasaman mulut tinggi. Jadi rongga mulut kita harus betul-betul bersih. Cara menggosok gigi untuk pasien-pasien dengan gigi sensitif sebetulnya hampir sama dengan pasien yang biasa ya, yang normal. Karena cara menggosok gigi itu harus benar dan baik. Yang penting cara memilih bulu sikat giginya tidak boleh terlalu keras. Untuk gigi depan biasanya kita arahnya itu dari atas ke bawah untuk gigi depan, sedangkan untuk gigi samping dengan gerakan memutar. Ini mengurangi rasa sensitif dibandingkan dengan cara menggosok seperti ini. Walaupun ini cara gosok seperti ini juga tidak salah, tapi untuk pasien-pasien dengan sensitif lebih baik dengan cara memutar atas dan bawah. Satu sisi ya, atas lalu bawah. Yang kanan juga sama. Untuk bagian dalam kita buka dengan arah dari gusi ke gigi. Sama semua bagian harus kena dari gusi ke arah gigi. Untuk yang gusi ke arah gigi ini juga berfungsi untuk memijat gusi, sehingga peredaran darah di gusi menjadi lancar. Selain mengetahui cara mencegah gigi sensitif, juga lebih penting menghindari pemutihan gigi, memperhatikan pola makan yang baik, serta menggosok gigi dengan baik dan benar. Gigi yang sehat itu adalah gigi yang bebas dari penyakit-penyakit gigi. Misalnya ada karies atau gigi berlubang, ada penyakit gusi atau gingivitis, atau adanya kalkulus atau karang gigi. Itu adalah gigi yang sehat. Sedangkan warna gigi tidak pengaruh. Memang ada pasien datang dengan gigi agak kuning warnanya atau gigi yang putih. Itu pesan saya yang pertama, cara menggosok gigi harus benar. Kalau perlu datang ke dokter gigi, minta saran bagaimana cara menggosok gigi yang baik, yang seperti tadi saya jelaskan. Penggunaan pasta gigi juga kita harus hati-hati.
penggunaan obat kumur juga, karena di dalam obat kumur itu asamnya tinggi. Jadi sebaiknya menggunakan obat kumur itu jangan sepanjang hari, setiap hari berbulan-bulan, karena tadi mengandung asam. Kita menggunakan obat kumur sesuai indikasi. Lalu mengurangi konsumsi makanan mungkin ya yang asam, panas dingin dalam waktu yang bersamaan. Kadang-kadang makanan manis pun kita harus batasi karena dapat menyebabkan aktivitas bakteri sehingga menimbulkan asam juga. Selain itu pemilihan pasta gigi tadi yang saya sebutkan, karena lagi trendy pengen putih giginya, digunakanlah pasta gigi yang pemutih dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan di dalam pasta gigi pemutih itu mengandung baking soda yang sifatnya asam. Jadi pemilihan pasta gigi yang baik itu yang mengandung fluoride. Untuk kunjungan ke dokter juga harus rutin karena dokter gigi dapat menghilangkan sensitif itu dengan berbagai cara, kadang-kadang dengan menggunakan fluor yang gel, dalam bentuk gel, jadi diaplikasikan ke rongga mulut, atau ada juga bahan tertentu yang bisa digunakan di rumah home care ya, seperti odol. Seperti odol, namanya tuh yang kita sekarang ada tuh GC Tooth Mousse, dipakai pada saat setelah sikat gigi malam. Jadi sesudah sikat gigi pada malam hari, kita aplikasikan ke seluruh gigi, lalu jangan dibilas lagi di bawah tidur. Pemirsa, gigi sensitif memang terkesan sepele, yang akhirnya sering diabaikan oleh kita. Bahkan banyak dari kita yang masih menganggap gigi sensitif bisa sembuh sendiri. Padahal, gigi sensitif baru akan sembuh dengan penanganan serius. Sekian perjumpaan kita kali ini. Saya Siska Oktaviani undur diri. Sampai jumpa lagi dengan tema kesehatan lainnya.